Dr. Priyanto untuk bisa menyampaikan paparan. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Andik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ngobrol dengan Pak Darus, pendapat dari ahli pertama ini alumni UI, yang kedua alumni UGM, saya alumni dua-duanya. Tadi ngobrol sama Darus gitu ya, karena S2 di UGM, S3-nya di UI gitu ya. Jadi mencoba melihat sisi yang berbeda juga. Sama dengan Pak Darus tadi, kita lihat sisi yang berbeda. Ya sudah, alhamdulillah isinya juga berbeda, walaupun nanti ada yang sama gitu ya. Nah, baik. Saya buat judul, ada Badan Penerimaan Negara, Kebijakan, Regulasi, dan Kelembagaan. Jadi memang ada 3 poin yang saya coba bahas. Kalau tadi Bu Ina itu bawahan saya di IFTA, saya di sini dosen bawahannya Bu Ina. Gitu ya. Jadi saya diminta ngingetin suruh bales gitu ya. Di sini juga saya di KPI bawahannya Pak Ruston gitu ya. Dengan Pak Amin juga saya bawahannya karena 11 tahun Pak Amin beda dengan saya, sama-sama dari alumni STAN. Jadi 3 ini ada semua. Baik, kita masuk ke halaman, sebentar. Boleh halaman berikutnya, kayaknya setelah itu nggak usah. Langsung ke halaman, karena saya juga ingin tepat waktu, karena kita biasanya tepat waktu pada saat buka puasa. Bahkan sebelum buka puasa sudah nongkrongin takjil gitu ya. Saya ingin juga, jadi kita langsung loncat Mbak ke halaman, pertama adalah halaman, ini dulu, halaman 5. Halaman 5. Jadi sudah ada 3 poin ya, halaman 5. Saya mengutip di sini misi yang digaungkan oleh Paslon 02, dan kami pun di kampus diskusi, gampang meningkatkan tax ratio jadi 23%. Caranya enggak guyonan, bukan enggak cuma di sini. Pajaknya ditambahin. Pajak daerah semuanya masuk, SDA masuk, kemudian BPJS masuk, Tapera masuk. Ternyata kata Pak Darus enggak sampai 23, Pak. Paling banyak itu 13-15. Itu guyonan aja gitu ya. Jadi memang berat untuk mencapai ke sana. Karena percepatan PDB-nya itu lebih tinggi dari percepatan pajak. Itu ya guyonan pertama. Kemudian yang berikutnya, halaman 7. Jadi kita mencoba melihat halaman 7 ya. Melihat ini loh, fakta di dunia. Ketika ada yang namanya SARA. SARA ini bukan suku, agama, ras ya, tapi Semi Autonomous Revenue Agency. Ibu Bapak bisa melihat di sini ada banyak, kalau saya sudah mengutip dari literatur ini JPSN 2021, ini yang saya lihat di Scopus paling baru di 2021 ini. Belum ada yang lain. Jadi di Scopus saya lihat paling baru 2021, kita bisa melihat kalau yang warna hijau itu operasional, pelaksanaan operasional SARA-nya, warna merah ini prediksi secara linear, warna yang vertikal ini, yang vertikal ininya, cut off sebelum dan setelah SARA, lalu yang warna biru ini actual value-nya di situ. Jadi kalau Ibu Bapak melihat di sini memang beragam. Jadi nanti pembuat kebijakan juga akan melihat praktek di banyak negara ini baru separuh. Jadi kalau Ibu Bapak lihat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, baru 10. Saya tambahin lagi di halaman selanjutnya, ada 10 lagi. Jadi memang beragam. Di banyak negara ketika mereka menerapkan semi otonom untuk sebuah lembaga penerimaan negara. Jadi kalau tadi Pak Amin bagaimana kebocorannya ini, ternyata memang tujuan utama kalau melihat dari misi paslon terpilih, presiden terpilih ini meningkatkan tax ratio. Nah ini, jadi perbedaan inilah nantinya bisa digali dengan cara kalau kami ke mahasiswa biasanya studi komparatif. Satu negara dengan yang negara lainnya, kira-kira best practice yang pas untuk Indonesia itu mana? Itu. Kemudian
slide berikutnya ada di halaman, ketutup lagi. Ya. Ada di halaman, kita langsung ke halaman 13. Yang tadi sudah disinggung, saya tidak singgung lagi. Memang betul Indonesia pernah mengusulkan di dalam RUKUP 2016. Waktu itu, saya ingin menggunakan teori paling dasar ini. Manusia manapun termasuk pembuat undang-undang, pembentuk undang-undang, mahasiswa sekalipun pasti akan berpikir rasional. Karena memang kita adalah homo, biasanya kalau saya tanya homo, mahasiswa, macam-macam. Yang pertama homo sapiens, biasanya gitu ya. Kita adalah homo economicus. Artinya semua pilihan yang dilakukan, yang dibuat oleh mahasiswa, oleh manusia siapapun tanpa kecuali, pasti mana yang paling rasional. Masalahnya rasional satu dengan rasional yang lain berbeda. Boleh slide selanjutnya di sini. Jadi tentu saja nanti pembuat undang-undang akan melihat rasionalitas ini menurut pembentuk undang-undang mengatakan, oh ini harus. Sementara yang kedua enggak mesti seperti itu. Rasionalitas kita terbatas. Karena terbatas ini pasti akan muncul pro dan kontra. Akhirnya saya bisa menggunakan teori dari Kurt Lewin, field theory. Kita bisa bayangkan Ibu Bapak hadirin, medan magnet U dengan U tolak menolak, S dengan S tolak menolak, bagaimana caranya pihak pro dan kontra berkompromi untuk akhirnya menjadi sebuah kesimpulan. Karena kompromi, mahasiswa biasanya akan saya arahkan, Mas coba baca teori the second best theory. Karena kompromi, ideal menurut si A, menurut si B, ya udahlah kompromi. Tidak ada kebijakan yang ideal. Adanya the second best theory. Ideal kedua. Baik, jadi inilah yang akan kita lalui ketika nanti mau merumuskan BPN. Kalau ada. Kalau nggak ada, ya bisa jadi alternatifnya apa? Ya silakan. Gitu. Pasti akan melalui suatu proses, ini yang paling rasional. Kata pihak yang lain, enggak rasional. Kita tinggal perbaiki aja sistemnya. Sudah, tax ratio, oke, belum meningkat, tapi paling tidak kan hat-trick. Nah, pihak yang satu mengatakan demikian. Oke, lanjut berikutnya. Nah, inilah rangkuman. Jadi, akhirnya memang saya sering menggunakan pendekatan teori ini ketika kita akan merumuskan suatu kebijakan. Sama dengan mahasiswa yang biasanya diskusi dengan saya ngobrol, skripsi, tesis, disertasi, yang paling rasional bagi sampean apa, Mas? Pokoknya pilihannya dua. Lulus tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat. Mahasiswa pilih mana? Lulus tepat waktu. Kalau saya lulus di waktu yang tepat soalnya. Jadi, oke ya. Itu slide yang perlu saya sampaikan. Kemudian ada lagi slide yang ada di halaman, saya loncat aja. Nah, yang pertama slide 17. Saya pun pernah ditanya, wartawan dari Detik, gimana? Ya, saya juga lihat sisi yang berbeda. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi secara logis begini, ketika tax ratio nggak meningkat, sejak 2016, bahkan sudah lama, terus gitu ya gambarnya. Terus gimana? Ya wajar dong, logis dong ketika pilihan rasional membuat organisasi baru dalam bentuk SARA tadi menjadi opsi. Karena yang lain, saya coba lihat sudah ada TA, TA1, TA2, sudah ada kebijakan sunset policy, sudah ada apa lagi? Wis pengungkapan sukarela, wis kabeh gagal. Nggak bisa meningkatkan tax ratio. Ya logis dong, kalau itu menjadi opsi untuk, oh yuk kita coba. Kalau toh nanti gagal lagi, kalau udah mendesak, ya TA lagi. Guyonannya kan seperti itu ya. Dulu Pak Jokowi kan mengatakan, tidak ada TA lagi, gua punya data lengkap. 6 tahun kemudian, ada. Enggak, ini nih. Jadi, nanti silakan. Oke, lanjut ya, berikutnya. Nah, ini tax ratio kita gitu ya. Tax ratio kita kayak gini. Nah, saya mencoba menggunakan pendekatan CBA, Cost and Benefit Analysis. Oke, lanjut di slide berikutnya. Ini cost-nya. Jadi kalau Bapak lihat ya dari mahasiswa,
Kosnya ini terpisah membutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah, khususnya Menteri Keuangan. Buktinya apa? Dulu Menteri Keuangan sebelum Bu SMI setuju, sampai ada draftnya. Ternyata Bu SMI menjabat, nggak setuju. Nah, berarti nanti Menteri Keuangannya kira-kira siapa, Pak? Yang dekat kekuasaan, karena sama-sama di lapangan banteng ya. Nah, sama-sama lapangan banteng tuh Pak Amin. Jadi kupingnya lebih dekat dibanding kita dosen di Depok. Hambalang ya. Oh, dari Hambalang ya. Hambalang ini lebih dekat itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, ini memang urusan nanti hukum tata negara ya. Pembentukan BPN dapat mengakibatkan beberapa undang harus amandemen, butuh waktu lagi. Kalau mau misalkan cara yang cepat pakai omnibus law, silakan. Itu kepentingan politik. Yang ketiga, mengakibatkan perubahan budaya kerja ASN. Yang sebelumnya bekerja di DJP. Yang D, pembentukan BPN mengubah sistem akuntansi yang diterapkan di BPN. Lalu yang E, pembentukan kecilan di sini soalnya. Pembentukan BPN juga dapat munculkan abuse of power, tadi sudah disinggung. Tapi ternyata ada benefit. Saya melihat begini, setiap ada kebijakan pasti ambivalen. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Tergantung sudut pandangnya. Angka 6 bisa dilihat angka 9, karena cara pandang beda. Biasanya saya ngomong kayak gini ke mahasiswa. Angka 6 bisa beda. Mas, menurut dosen, kamu ini tapi enggak, jawaban saya yang soalnya terlalu sulit. Nah, jadi cara pandang berbeda. Nah, benefitnya saya juga buat sebanding. Lebih otonom dari intervensi politik, ya ini ada penelitiannya. Kemudian menanggulangi masalah korupsi pegawai, ya. Tapi sekali lagi dari praktek di banyak negara tidak semuanya menghasilkan outcome yang sama. Yang C, pembentukan BPN diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Ah, wajib pajak ada, Pak. Nah, tapi kembali lagi, ini masih obrolan ke depannya. Yang D, pembentukan mempertahankan pegawai yang lebih profesional. Jadi saya coba buat 5, biar adil. Nah, kemudian di slide berikutnya, ini yang pertama, yang kedua, memang kalau ngomong regulasi, yang paling pas itu di Undang-Undang KUP. Kenapa? Memang saya kasih ulasan dari buku dari ini ya, tulisan Gordon. Ya, karena memang KUP nampung semuanya, gado-gado. Apapun bisa masuk di situ. Kalau PPH jelas, kalau PPN jelas, pajak berbasis konsumsi di undang-undang lainnya jelas. Tapi KUP memang ini sistem administrasinya ada di situ. Bahkan saya berkaca pada Undang-Undang RUU KUP 2016. Oke, ini dari sisi regulasi. Kemudian dari sisi yang ketiga, boleh yang ketiga? Lanjut. Yang nomor 3 halaman berapa saya nggak tahu. Nah, ini juga nanti pilihan. Ketika mau tetap seperti yang sekarang, tradisional department. Tapi kalau mau lebih otonom, mau pilih yang ke kanan dikit, atau ke kanan lagi, atau yang sampai kayaknya privatized activities nggak mungkin lah ya. Ya paling yang tengah-tengah. Nah, lanjut berikutnya. Ini gambaran yang ada di tulisan Crandall dan Kidd. Jadi mau pilihan seperti apa silahkan. Kita punya contoh ada Amerika, Australia, Meksiko, Kanada. Semakin ke kanan berarti semakin otonom. Pilihan rasional ada pada pembentuk undang-undang. Karena levelnya saya melihat kalau pasal 23A ada di undang-undang. Nah, mau seperti apa? Benchmark. Itu. Lalu prosesnya seperti apa? Kita lihat slide terakhir. Kalau saya rujuk pada literatur, memang yang penting keputusannya apa? Kembali lagi, kalau sudah ngomong putusan, pasti melibatkan 4 teori dasar tadi. Pertama yang paling rasional apa? Rational choice theory. Masalahnya rational choice theory antara otoritas, antara wajib pajak, stakeholder yang lain bisa jadi berbeda. Mereka akan berkompromi. Berkompromi dilakukan setelah ada diskusi debat pro dan kontra, field theory, teori medan gaya dari Kutluwin. Pada akhirnya kompromi menghasilkan kebijakan yang tidak akan ideal. Kebijakan apa tidak akan ideal karena hasil dari kompromi ini. Pada akhirnya memang disitulah mediasi, intermediary, konsultan hadir.
Karena menjembatani antara pembuat undang-undang hasilnya seperti apa, wajib pajak seperti apa. Karena saya juga praktisi gitu ya, jadi konsultan hadir, kong kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan memahami aturan pajak, konsultan hadir. Makanya di sini hadir juga asosiasi profesi. Menjembatani kesulitan memaknai undang-undang karena kompleksitasnya terus meningkat, ambiguitasnya juga terus meningkat, sehingga muncul peningkatan sengketa pajak di pajak. Bahkan kasus yang sama bisa berbeda putusannya. Waktu itu saya diskusi dengan PGN. Kasusnya sama. Saya sempat diskusi dengan Prof. Ola juga ya, PGN. Kasusnya sama, hakimnya beda, putusannya berbeda. Nah, mantap kan? Cuman membaca, ini ada dua harga rupiah, harga dolar itu jual gas bumi. Jual gas bumi memang ditetapkan oleh Kementerian SDM, harga yang gasnya itu dolar, yang tol fee-nya bagian dari komponen harga itu rupiah. Kata teman-teman DJP, itu dua harga, yang tol fee jasa kena pajak. Nah, di pengadilan pajak, PGN menang semua. Di Mahkamah Agung, bagi tiga. Yang pertama kalah, yang kedua menang. Akhirnya Prof. Ola cerita gitu ya, jadi diskusi di sana, akhirnya yang kalah gimana ini? Wah, ini repot ini. Oh, gitu. Itu ceritanya ya. Dari tadi 3 menit ya. Udah selesai? Oh, udah selesai ya. Baik, inilah kesimpulan kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena timekeepernya mahasiswanya 3 menitnya jadi berasa 5 menit. Baik, terima kasih Dr. Prianto. Inti yang kami tangkap adalah tidak ada kebijakan yang ideal tadi yang disampaikan oleh beliau. Oleh karenanya beliau menggunakan pendekatan cost benefit analysis. Satu hal yang saya notice dari beliau, kalau belajar dari pengalaman yang selama ini tax ratio Indonesia sepertinya terseok-seok, ya bisa jadi kebijakan untuk pembentukan badan merupakan salah satu alternatif yang layak untuk dipertimbangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar bersama 4 paparan dari narasumber kita. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami juga kehadiran 3 orang ini tamu khusus ya yang kami minta untuk dapat memberikan pandangan di luar